wabarakatuh. Iya, Ibu Sri Saekti, tugas Ya, Ibu Pak. membaca Al-Quran dulu ya. Itu cukup memadai dengan Bapak Ibu membaca surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Al-Falaq ya. Al-Falaq. Al-Alaq, Pak. Al-Falaq. Oh, Falaq. Al-Alaq. Falaq. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu Ibu melakukan pembelajaran ya. Ya, Dan setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut materi akidah, akhlak, dan pedagogi. Ya, silakan dimulai membaca Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Itu kalkalanya agak kurang ya Bu ya. Kalkala kubra. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, nampak pantulannya lebih kuat karena kalkala kubra ya. Ya, Karena Pak. ini penting Bu untuk baca Quran, karena Ibu nanti akan mengajarkan Al-Quran, hadis ya, berkaitan Ya, bahasa Pak. Arab. Jadi ditingkatkan lagi baca Qurannya Bu ya. Ya, Pak. Silakan lakukan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada alangkah baiknya kalau kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan bismillah tadi, anak-anak semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini sudah sarapan? Iya, kalau sekolah harus sarapan dulu ya. Oh ya, Bu Guru lupa tadi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, mudah-mudahan masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Nah, apa itu akhlak terpuji? Iya, betul, akhlak yang baik. Contohnya kemarin apa anak-anak? Salah satunya, iya, pemaaf, ikhlas, iya, pinter. Nah, hari ini Bu Guru akan mengajarkan tentang apa ya? Coba sebentar. Tentang akhlak tercela. Siapa yang tahu apa itu akhlak tercela? Iya, akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik. Nah, salah satu contoh akhlak tercela adalah nih, berkata kasar. Nah, anak, pernahkah kalian berkata kasar? Oh iya, jangan sampai kita berkata kasar ya. Oh, pinter. Nah, apa itu berkata kasar? Berkata kasar adalah mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Lawan kata dari berkata kasar adalah berkata santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan untuk berkata lemah lembut kepada siapapun. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti hati siapapun. Tuh anak-anak, kita harus berhati-hati ya dalam berbicara. Kenapa harus berhati-hati? Karena iya agar tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian eh, apa saja contoh berkata kasar itu? Yang pertama, memanggil orang dengan berteriak. Kemudian memanggil orang dengan sebutan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Kemudian mencela, menghina, dan memfitnah. Lalu berbicara tentang keburukan orang lain. Ini adalah beberapa contoh dari berkata kasar. Siapa yang pernah melakukan salah satu dari ini? Oh iya, pinter.
Jangan sampai kita melakukan berkata kasar, apalagi salah satu dari contoh ini. Nah, setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Apa akibatnya kita berkata kasar? Yang pertama adalah kita tidak disukai banyak orang. Kenapa kok tidak disukai banyak orang, anak-anak? Karena nih, yang kedua adalah menyakiti hati orang lain. Itu tadi, kita tidak disukai banyak orang karena kita sering menyakiti hati orang lain, sering menyakiti banyak orang. Nah, jadinya orang-orang tidak menyukai kita. Ketika orang itu tidak menyukai kita karena merasa tersakiti, maka akan menimbulkan permusuhan atau perpecahan. Itu akibat dari kita berkata kasar. Kemudian, bagaimana cara kita untuk agar terhindar dari berkata kasar? Yang pertama, kita harus belajar bersabar. Lebih baik kita diam ketika marah. Nah, kemudian, belajar berkata yang sopan. Ketiga, berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Keempat, bergaul dengan teman yang baik. Kelima, sering meminta maaf ketika bersalah dengan orang lain. Keenam, hindari pertengkaran atau perdebatan. Sampai di sini anak-anak paham pembelajaran kita pada hari ini tentang berkata kasar. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nanti dicatat hasil catatannya bisa kita presentasikan di depan nanti ya. Kalau sudah paham, coba sekarang Bu Guru kita akan mempraktekkan dulu ya. Yang pertama, bagaimana kamu ketika meminta izin ke kamar mandi? Iya, pinter, Bu. Saya minta izin ke kamar mandi. Pinter sekali. Nah, kemudian yang kedua, kamu meminjam pensil temanmu. Eh, Bu Guru, Budi, saya pinjam pensilnya ya. Iya, pinter sekali. Ya, harus meminta izin dulu. Kemudian saling memaafkan antar kamu dan temanmu. Ini ketika ada teman yang bertengkar, harus saling memaafkan. Coba gimana? Iya, pinter Reni, aku minta maaf. Oke, pinter sekali. Kemudian kamu berpamitan berangkat ke sekolah. Ayo, siapa yang bisa praktekkan ini? Ya, ibu, bapak, saya berangkat ke sekolah. Hebat sekali anak-anak pada pagi hari ini. Iya. Kemudian coba sekarang Bu Guru pengen ini dulu ya. Kita cek dulu. Yang pertama, tolong dijawab sama Reni. Nih, nomor satu, Allah membenci orang-orang yang mengumpat dan berkata, iya pinter, berkata kasar. Terus yang kedua, Budi coba jika tidak dapat berkata yang santun, maka lebih baik diam. Oh ya, pinter sekali. Nanti pulang nomor dua ya. Kemudian yang ketiga, cinta yo. Kepada teman yang miskin kita tidak boleh menghina. Oh ya, pinter. Terus selanjutnya, Abid coba. Jika terjadi pertengkaran, sebaiknya kita melerai. Ya, pinter. Terus yang terakhir, coba. Ana, coba. Berteman dengan teman-teman yang baik, maka akan menjadi baik. Iya, pinter semuanya. Nanti yang sudah bisa menjawab ini bisa pulang duluan. Iya, senang ya. Yuk, sekarang yang belum dapat jatah tadi ya untuk menjawab, sekarang coba dicari contoh yang menunjukkan berkata kasar yang harus dihindari. Yang pertama apa? Iya, memanggil temannya dengan sebutan hewan. Iya, betul. Contohnya apa, Nak? Iya, contohnya apa yang menunjukkan berkata kasar ini? Memanggil dengan si gendut. Oh iya, itu jangan ya. Kalau ada temannya yang gendut, tidak boleh dipanggil dengan si gendut. Kemudian, mari kita kerjakan dulu. Yang pertama, eh, siapa ini? Eh, selalu minta izin kepada
kedua orang tua jika keluar rumah. Ya apa tidak? Iya, pinter. Kemudian, kepala temanku ada yang gundul, maka aku akan memanggil si gundul. Ya apa tidak? Iya, tidak ya, itu ya. Oh, pinter. Terus, ada temanku yang miskin, maka aku mencelanya. Boleh apa tidak? Iya, tidak. Kemudian, aku tidak berbicara, aku selalu berbicara lemah lembut di hadapan orang tua. Ya apa tidak? Iya. Nah, anak-anak, sudah paham semuanya ya? Nah, oke. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada di hari ini. Yang pertama, berkata kasar adalah termasuk dalam akhlak tercela, maka kita harus menghindarinya. Terus kemudian berkata kasar dapat menyakiti hati orang lain, maka kita harus berhati-hati dalam berbicara dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, lebih baik diam ketika marah daripada mengumpat dan berkata kasar. Kemudian yang terakhir, mari kita menghindari permusuhan dengan berkata yang sopan. Sudah paham anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, karena bel sudah berbunyi, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita juga akan belajar tentang akhlak tercela berbohong. Pelajari di rumah di modul yang sudah diberikan sama Bu Guru ya. Iya, baiklah. Apabila Bu Guru ada salah, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Pak, maaf ya Pak. ya nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Ibu Sri Ya Pak. Sayati, Ya, ya, iya Pak. Ibu membahas tentang perkataan yang Oke, mungkin Pak Hilminya sudah terbental juga karena mungkin keadaan cuaca di Banda Aceh hujan ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin dilanjutkan dengan saya untuk menghemat waktu ya. Iya Pak. Ini sebelum mohon maaf juga ini Bu Sri Saikti ya. Iya Ini Pak. sudah malam. Ibu dari Jawa, bukan? Ya Dari Pak. Aceh. Dari Jawa Tengah Dari Pak. Jawa Tengah. Mohon maaf ya, mungkin di Jawa Tengah ini sudah sangat larut ya jam segini Iya. ya. Ya, mohon maaf, kenapa kita sebentar saja, Iya. biar besok tuntas ya Iya. ya. Iya Biar Pak. besok bisa dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita tuntaskan saja untuk hari ini. Oke, baik, Ibu Sri Saikti. Iya Pak. Oke, gimana perasaannya sudah sampai ke komprehensif? Senang, susah, atau bagaimana? Senang Pak. Alhamdulillah. Senang ya. Iya, tidak ada yang terkendala ya, sama sekali ya. Ya kalau saya kendalanya soalnya saya kan RA Pak. Terus ini harus Oh iya, naik jenjang MI jadi ya agak harus menyamakan sama teman-teman. Alhamdulillah iya, teman-teman membantu juga jadi nggak iya terlalu benar, benar. kesulitan. Oh, Ibu sebelumnya di RA ya. Iya Pak. Di RA itu berapa lama Ibu? Saya di RA itu dari 2008 Pak. Jadi sekitar 14-an. Ya, 14 tahun ya. Ya, Ya, lama sekali 14 tahun. iya Pak. Iya, oke nggak apa-apa. Eh, Kira-kira gimana motivasi ikut PPG-nya? Ada motivasi Ibu ikut PPG apa? Ya, kalau motivasi saya ya untuk apa ya Pak? Eh, Motivasi saya ikut PPG ini kan saya juga udah lama ngajar untuk Iya, betul. biar dapat istilahnya pengakuan juga untuk Iya, benar. menaikkan eh, ya saya tidak itu ya Pak tidak memungkiri untuk menaikkan gaji juga. Soalnya kan saya Iya, di yayasan juga pendapatannya tidak terlalu banyak, cuman kan kita ikhlas aja. Terus ini ada iya. BPK, alhamdulillah mudah-mudahan eh, semuanya barokah gitu Pak. Ya, amin, amin. Insya Allah lewat. Amin. Insya Allah kita semua sukses nanti.
ya. Amin, amin, Yang Mbak. penting usaha, doa ya, semangat, Ya, semangat, tetap semangat semangat, jangan Pak. Semangat. ya, semangat ya. Ya, Pak. Ya Allah. Oke, Ibu, boleh Ibu ini kan sedikit tentang bagaimana cara penyusunan RPP. Kan Eh, sudah belajar kemarin kan iya, Pak. di perangkat Iya. ya. Untuk penyusunan RPP, yang pertama itu identitas dulu. Identitasnya, identitas Iya betul. sekolah. Terus kemudian eh, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian Iya. menentukan materi pembelajaran. Iya. Kemudian menentukan metodenya, Pak, pembelajaran. Terus melakukan kegiatan pembelajarannya. Oh, iya. Kemudian eh, memilih sumber belajar dan terakhir penilaian, Pak. Terakhir asesmennya ya, penilaiannya. Evaluasi. Ya. Oke, baik. Eh, Berarti sebelumnya di RA ada buat RPP. RPPH, Pak, kalau di Oh iya, saya. harian ya. Iya, iya, Tis harian, betul. iya, Berarti lumayan banyak juga ya kalau harian ya. iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin apa yang Ibu dapatkan selama di PPG dan tentang kurikulum Merdeka. Kan sudah belajar, walaupun belum terlalu paham, tapi rambu-rambunya itu sudah kira-kira bagaimana? Sudah paham atau bagaimana? Kalau dikatakan paham ya masih belum terlalu paham ya, Pak. Cuman kalau di kurikulum Merdeka ini kan eh, saya belajar tentang modul pembelajaran, Pak, yang eh, agaknya berbeda dengan yang di RPP. Kemudian saya belajar tentang pembuatan P5 itu yang sebelumnya tidak tahu. Jadi Iya, paham terus fase-fase itu yang eh, adanya fase-fase itu jadi kita bisa mengerti setidaknya tahu misalnya fase perbedaannya. A, fase B Ya, ya, gitu ya. ya, Fase D ya, ya, ya. Tapi seharusnya guru tahu ya tentang fase. Ya mungkin guru tingkat SD ya. ya. Tapi nggak Kalau apa-apa saya nanti. baru ini, Pak, Oh, baru baru ini ini ya. tahu. Ya, makanya Kalau kemarin fase agak D itu kelas berapa? fase A itu kan satu, dua, tiga, Masih lima, enam. menghafal ya? Iya, nggak Ya hafal. nggak apa-apa. Nanti pokoknya tetap terus belajar ya. Iya, Memang Pak. sekarang pun sudah banyak LK ya, Iya, lembar Pak. kerja ya. Kemudian ada MA, modul ajar ya, Iya, namanya di kurikulum Merdeka ya. iya, Pak. Jadi biar sekali merdeka tetap merdeka ya. Iya, Pak. Iya, Oke, mungkin itu saja ya karena sudah malam saya tidak. Yang penting Ibu Sri Hayati tetap eh, semangatnya ya, Ibu iya, ya. Pak. Semangat terus, Begitu Pak. juga untuk teman-teman yang lain. Kami ya saya selalu membantu Bapak Ibu semuanya ya. Namun ya pada dasarnya agak terlambat sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi tetap kami Semangat. mencoba untuk mengusahakan mahasiswa-mahasiswa kami itu akan kami apa? Iya, Insya Allah ini ke depan akan masuk ke UKM PPG ya. iya, Ya, semangat, Pak. modul 1 sampai 10, Iya, modul perangkat iya, itu Ibu baca, Ibu iya. pahami, Ibu pelajari. Karena semua soal-soal UP akan keluar dari Modul-modul itu ya, modul, Pak. Mm-mm. modul itu. Iya, Jadi dasarnya, dasar teorinya dari situ. iya, Pak. Ya, Iya, Pak. mungkin Semangat. bahasanya aja yang terlalu apa Hmm. tinggi ya. Iya, Pak. Jadi insya Allah Bu, semangat Bu ya, semangat. Iya, semangat, Pak. Ya, oke. Eh, oke Pak Helmi. Ya, baik, minta maaf tadi jaringan Iya, terganggu ya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa, Makanya Pak. saya Ya, lanjutkan terus. ya.
Ya, Ibu Sri Saiti, Ya, Pak. kira-kira materi Ibu tadi tentang apa? Jangan berkata kasar ya. Ya, Eh, tentang perkataan yang kasar itu masuk materi akidah atau materi akhlak itu, Bu Sri? materi akhlak, Pak. Karena tingkah Akhlak ya. laku, ya. Ya, ya. Jadi coba Ibu Sri jelaskan mungkin secara bahasa dan juga istilah apa itu akidah, apa itu akhlak. Kalau akidah itu keyakinan yang harus dimiliki seseorang yang berdasarkan pada dalil akli dan nakli. Kalau akhlak itu tingkah laku manusia, Pak. Gitu. Kalau akhlak tingkah laku itu ada berapa macam? Apa, Pak? Ada berapa macam tingkah laku itu? Bapak. Tingkah laku itu ada berapa macam? Kalau akhlak itu ada berapa macam? Akhlak ada dua, akhlak tercela dan akhlak terpuji, Pak. Ya, Jadi, kalau tercela apa bahasa Arabnya? Bapak. Akhlakus sayyi'ah ya. Iya, Pak. Eh, kalau akhlak terpuji, Nggak tahu. Bapak. Maaf, lupa. akhlakul mahmudah ya. Oh iya, Pak. Itu perlu juga dikuasai istilah-istilahnya Oh iya, karena iya. itu merupakan hal yang penting juga dalam kajian akhlak ya. Ibu Sri, mungkin bisa Ibu jelaskan. Itu dalam konsep pembagian ilmu oleh Al-Ghazali itu ada fardu ain dan fardu kifayah ya. Jadi menyangkut fardu ain ini beliau bagi ke dalam tiga, ada ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu akhlak ya. Bisa Ibu jelaskan bagaimana keterkaitan antara akidah, ibadah, dan akhlak? Itu saling saling berkaitan, Pak, antara satu dengan yang lainnya. Akidah merupakan keyakinannya, kemudian akhlak adalah tingkah lakunya, dan ibadah adalah wujud dari pengamalan dari akidah tadi. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Kalau misalnya seorang dia berakidah Islam ya kan, tapi dia masih meninggalkan ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Eh, itu karena belum begitu meyakini atau belum punya akidah yang bagus, sehingga tingkah lakunya itu juga tidak mengikuti yang tidak bagus itu, sehingga ibadahnya juga mengikuti tidak bagus juga, Pak. Nah, kalau begitu eh, barangkali kuncinya kita harus meningkatkan akidah ya. Iya, Pak. Mungkin ada upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan akidah seseorang. Eh, untuk meningkatkan akidah itu dengan cara beribadah, contohnya berzikir, selalu mengingat Allah, selalu ke majelis-majelis yang di situ kita bisa lebih mendekatkan kepada Allah, sehingga kita bisa memperkuat keimanan kita, berteman dengan orang-orang yang soleh juga, yang punya akidah yang bagus, sehingga kita bisa terbawa dalam kebaikan mereka itu. Seperti itu, Pak. Nah, kalau Ibu nanti jadi sebagai guru ya, tentu saja Ibu akan mendidik anak-anak yang memiliki akidah yang kuat ya, ibadah yang bagus, serta akhlak yang mulia. Iya, Nah, Pak. bagaimana Ibu dalam peran Ibu? Apa yang Ibu lakukan untuk mendidik anak-anak yang kuat akidahnya itu tadi? Dengan melalui pembelajaran bisa, Pak. Dengan kita lebih memberikan pembelajaran tentang keakidahan, terus kita memberikan program-program tentang penguat ibadah seperti tadi berzikir. Dari kalau anak-anak di usia yang dini itu untuk memperoleh akidah, kita berikan kayak semacam reward and punishment untuk
kegiatan berzikir. Jadi kalau anaknya itu bisa itu istilahnya sudah bisa, nanti kita kasih hadiah seperti itu. Jadi anak-anak akan termotivasi untuk melakukan zikir itu. Seperti itu, Pak. Jadi baik Ibu. Jadi Ibu mengajar di TK ya? Iya, Pak. Iya, barangkali memang pendidikan awal itu kan kalau kita sekarang di TK, mungkin bisa Ibu memulai ya menanamkan nilai-nilai akidah pada anak-anak secara kecil ya, Iya, Pak. menceritakan tentang sifat-sifat Allah ya, Iya, Pak. seperti sifat 20 ya, Iya, wujud, qidam, baqa, beserta arti-artinya Asmaul semuanya, Husna. supaya si murid sejak kecil ya sudah kita Iya, perkenalkan dengan sang Khalik hingga dia menimbulkan rasa cinta kepada Khalik ya, iya, sehingga menimbulkan kuat dalam dia dalam beribadah dan akan terbentuk akhlak yang mulia, misalnya seperti salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya kan. iya, Sebenarnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. iya, Pak. Seperti tujuan berpuasa misalnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa ya. Iya, Pak. Semua amal-amal itu sebenarnya natijahnya adalah Hmm, akhlak ya. Orang bersedekah misalnya, mengeluarkan zakat, supaya ada toleransi kepada yang lain ya. Jadi termasuk haji dan sebagainya itu menghasilkan natijah akhlak. Jadi didasari oleh akidah. Iya, Kalau boleh kita bilang akidah itu seperti fondasi ya, iya, Pak. ataupun seperti tanah. Misalnya kita mau tanam tanaman harus ada tanah. Nah, sudah ada tanah, baru kita tanam tanaman, sayur, apa namanya, ataupun apa saja yang kita tanam, itulah ibadah ya. Kalau sudah ada fondasinya kuat, baru bisa kita tanam tanamannya. Habis itu kita pagar dengan apa? Dengan akhlak Oke. ya. Nah, menjaga supaya tadi tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Karena dengan Iya, mengatakan kata yang kasar itu akan mengurangi nilai pahala. Apalagi mengupat, mencaci, ya kan? iya, Fitnah itu membakar nilai amal seseorang ya. Apalagi kalau di dalam hadis sudah dikatakan nanti ada orang yang muflis ya, yang bangkrut. Ya, siapa orang yang bangkrut itu karena dia banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Nah, akhlaknya enggak dijaga sehingga orang yang terzalimi minta apa namanya eh, amal-amalnya itu sebagai ganti kezalimannya. Habis amalnya tidak ada lagi amal, maka dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepadanya. Jadi maksudnya Ibu Sri, Ibu Sri bagaimana nanti bisa menjadi duta-duta kami untuk mendidik ya anak-anak, hmm, di samping juga memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita sendiri, menunjukkan akhlak yang mulia ya. Dengan cara iya, seperti itu kita berharap akan melahirkan generasi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke hmm, Ibu, barangkali iya, sudah Pak. agak larut ini ya, kita pada sampai di sini. Iya, Anak-anak Pak. pun sudah manggil-manggil ini nampaknya minta bubuk ya. Maaf ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Barangkali kita pada dulu Pak Rasulun ya. Boleh, Pak? Ya. Ya, silakan Ibu menyimpannya. Apa?